IKN benar-benar telah menjadi sebuah isu, bukan lagi sekedar isu tetapi menjadi sebuah drama yang sangat tidak mengenakan untuk ditonton. Bagaimana kita menyaksikan IKN telah menjadi berita utama terus-menerus belakangan ini, tetapi sayangnya menjadi berita utama karena hal-hal yang negatif dan tidak baik. Ini sungguh menjadi sebuah sinyal pertanda bahwa memang IKN ini ke depan akan terus menjadi bertendensi negatif. Pertama, kita melihat bagaimana tentang gagalnya janji-janji Jokowi yang selalu dulu berkata bahwa IKN akan selesai, ini selesai, itu akan berkantor di IKN dan ini investor bla bla segala macam. Tetapi semuanya omong kosong. Bukannya investor yang datang, yang dibawa malah influencer. Bukannya kedaulatan bangsa yang katanya istana itu dibangun sebagai wujud kedaulatan bangsa Indonesia. Punya istana yang dibangun anak bangsa. Tetapi sayangnya, ironinya adalah HGU di IKN itu justru diobral lebih daripada penjajah. 190 tahun itu adalah sebuah penjajahan bagi swasta yang dilegalkan oleh negara, dilegalkan oleh pemimpin, dilegalkan oleh Jokowi. Jadi apa yang mau dibanggakan di situ? Sementara istana sekarang di Jakarta, meskipun itu adalah buatan Belanda, tetapi tidak sampai digadaikan 190 tahun dan itu telah kita miliki secara berdaulat. Banyak hal-hal peninggalan sejarah di negeri ini, banyak hal-hal peninggalan Belanda di negeri ini yang telah kita kuasai dan menjadi hak milik kita yang sah. Tetapi kita tidak menyatakan itu sebagai sebuah simbol penjajahan bagi negara kita. Lantas kenapa sekarang istana seolah-olah diopinikan bahwa itu adalah simbol penjajahan bagi kita dan itu dibangun oleh Belanda? Saya menilai justru lebih buruk IKN itu yang memberikan HGU 190 tahun bagi swasta dibanding dengan Istana Merdeka yang ada di Medan Merdeka Utara. Istana di Jakarta itu sekarang hak milik kita, tidak dibawa kuasa siapapun, tidak dibawa kuasa Belanda pun, dan itu dibangun pakai uang Indonesia yang dirampok oleh VOC Belanda pada zaman itu. Nah kalau sekarang IKN dibangun dari hutang dan bahkan digadaikan 190 tahun. Pak Jokowi, di mana dasar berpikirnya bahwa itu menjadi kedaulatan kita? Pertanda bahwa kita pernah membangun istana dengan darah kita, dengan energi kita, dengan kekuatan kita, dengan harta kita. Ternyata istana yang Bapak bangun itu dari hutang dengan menggadaikan republik, menggadaikan tanah di sana, menggadaikan kedaulatan kita 190 tahun menjadi HGU bagi swasta. Saya bingung dengan cara berpikir seperti ini. Cobalah kalau untuk bicara dengan rakyat, jangan terkesan terlalu mudah bicara dan malah jadi dianggap orang membodohi. Saya berani menyatakan bahwa narasi yang menyatakan bahwa ini adalah kedaulatan bangsa kita, dibangun, kita punya istana yang dibangun anak bangsa, dibangun ini segala macam, bullshit, omong kosong. Karena semua hutang yang dikeluarkan APBN di situ untuk gedung-gedung kantor pemerintah sudah berapa puluh triliun sampai saat ini, dengan landscape yang semuanya nanti dan masuknya investor kalau jadi masuk menggadaikan kedaulatan tanah di sana 190 tahun, itu adalah bentuk penjajahan baru, bukan kedaulatan. Jadi kalau ada yang menyatakan itu sebuah konsep kedaulatan bahwa kita membangun istana atas dasar kekuatan kita, atas dasar harta kita, atas dasar anak-anak bangsa kita, saya tidak bersepakat dan tidak bersetuju dengan narasi itu. Saya melihat justru itu adalah penjajahan pola baru, penjajahan yang didesain dalam bentuk HGU. Kalau kita mau membangun istana untuk kedaulatan kita, membangun istana dengan narasi bahwa ini adalah anak bangsa kita, kedaulatan kita, murni punya kita, maka bangunlah dengan darah dan keringat yang semestinya, bukan dengan hutang dan investor yang menggadaikan tanah kita 190 tahun. Dan sekarang masalah terus bermunculan, bahkan HUT RI yang akan dilaksanakan 17 Agustus 2024 nanti di IKN telah menyedot uang yang sangat banyak hanya untuk menghadirkan tamu, menghadirkan peserta upacara, menghadirkan hal-hal lain, peralatan segala macam, sewa mobil, sewa kendaraan, telah menghambur-hamburkan uang. Tetapi Pak Jokowi berkata wajar untuk HUT RI, tidak ada yang salah.
Saya pikir ini tidak wajar, Pak Jokowi. Ini adalah sebuah bentuk kebodohan kita sebagai bangsa dan negara. Kebodohan dari pemerintah zaman sekarang. Harusnya upacara akan jauh lebih hikmat dilakukan di Jakarta, di Istana Merdeka daripada di IKN. Tidak perlu menghambur-hamburkan uang untuk upacara HUT RI, tetapi lebih hikmat di Jakarta, di Istana Merdeka. Dan kita akan melihat sebuah kejayaan Indonesia. Bukan dilakukan upacara HUT RI kemerdekaan di sebuah tempat yang tidak jelas nasibnya dan belum jelas nasibnya ke depan, apakah akan jalan atau gagal. Bahkan kalau melihat gelagatnya sekarang, IKN itu akan menjadi proyek gagal yang akan mangkrak, yang akan menjadi jejak hitam bagi bangsa Indonesia. Tetapi Bapak Jokowi membawa-bawa kedaulatan bangsa soal istana ini. Saya malu nanti, bangsa ini akan malu ketika IKN benar-benar mangkrak, yang selama ini dinarasikan sebagai sebuah bentuk kedaulatan, sebagai sebuah bentuk kebanggaan. Malu kita, Pak. Malu kita, Pak. Kecuali Bapak tidak punya malu.